Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Kak Ika, Ya Kak Nopi. kira-kira adik-adik yang di rumah udah pada siap belum ya Kak? Ya kita sapa dulu adik-adik. Udah siap mau ibadah? Sudah Kak. Mantap. Tapi Kak, kita suruh dulu adik-adik mempersiapkan perlengkapannya ya Kak. Apa aja kira-kira Kak? Alkitab, Kidung Jemaat, buku ND, dan Persembahan. Jangan lupa dipersiapkan ya adik-adik. Kakak tunggu. Sudah adik-adik dipersiapkan? Kita akan memulai kebaktian kita. Tapi sebelumnya Kak Novi mau tanya sama Kak Ika. Kak Ika, tahu nggak kalau Tuhan itu cinta semua orang? itu pasti Kak Nopi. Oh begitu, itu pasti ya Kak? Pasti Kak. Nah adik-adik di rumah tahu nggak kalau Tuhan itu cinta sama kita? Pasti tahu ya. Nah sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi lagu apa Kak? Cuy cuy dam dam. Kita bernyanyi lagu Cuy Cuy Dam Dam. Cuy cuy dudi du dam dam. Shalalalala. Cuy cuy dudi du bam bam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kita ulang sekali lagi. Cuy cuy dubidu bam bam. Shalalalala. Cuy cuy dubidu bam bam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Sekarang lipat tangan, tutup matanya. Kita memasuki saat teduh.
Amin. Kak Ika, Ya Kak Novi. kita mau bernyanyi lagi nih Kak Ika. Tapi dari buku Ende. Apa ya lagunya Kak? Roma to Jesus. Apa artinya Roma to Jesus Kak? Roma to Jesus artinya kita datang kepada Yesus untuk mendengar firman-Nya Kak Novi. Oh begitu. Adik-adik buka buku Ende-nya. Kita bernyanyi lagu Roma to Jesus. Roma tu Jesus, Roma tibu, mengi hatana jakon burju, narodo Jesus pamoluho, asa porseaho, masailas rohatai muse, moloi ansian don sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sonang madisi. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadapan-Mu ya Bapa di sorga, di mana ya Bapa kami masih dapat melaksanakan ibadah kami, walaupun ibadah online ya Bapa. Kiranya anak-anak kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan sukacita. Begitu juga kami guru sekolah minggu yang melakukan ibadah ya Bapa. Engkau berkati, Kau kuatkan kami untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kami. Begitu juga ya Bapa anak-anak kami, Engkau berkati mereka, Engkau beri semangat ya Bapa dan beri kesehatan, menjauhkan dari segala penyakit. Begitu juga ya Bapa, Engkau beri ya kesehatan agar dapat anak-anak kami mengikuti ibadah ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Doa ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Ika, siapa ya yang nangis? Iya ya Kak Novi, coba lihat Kak. Ada Noel. Noel, kenapa nangis? Iya Kak Novi, aku habis berantem sama temen aku Kak, terus aku dijorong Kak. Aduh Noel, anak sekolah minggu itu tidak boleh bertengkar sama teman, harus saling sayang, tidak boleh marah. Besok-besok jangan gitu lagi ya Noel. Iya Kak. Ya kan Kak Ika, anak sekolah minggu itu tidak mudah marah ya Kak? Betul Kak Novi, seperti kasih Yesus. Oh, kita mau nyanyi lagu nih Kak, judulnya Kasih. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi, kita nyanyi lagu Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi. Harus kasih ya Noel. Iya Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Oke adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan, epistel kita ya, yaitu dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 17 sampai 21. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 5 ayat 17 sampai 21. Kita baca secara bergantian ya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Kita sama-sama ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Silahkan. Ayat hafalan minggu ini ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekarang adik-adik hafal ya, kakak tunggu. Sudah dihafal adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dihafal ya adik-adik, minggu depan kakak tunggu. Kak Nopi, Iya Kak Ika. kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi, apa judulnya ya Kak Nopi? Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami melalui ibadah sekolah minggu online kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengajarkan kami melalui ibadah ini untuk tetap dapat bersukacita mendengarkan firman-Mu saat ini. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 21 sampai dengan 31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggumu. Oleh karena itu, kita semua duduk yang manis ya, kita dengarkan bersama-sama. Halo, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Santi bisa kembali ada di tengah-tengah adik sekolah minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam ibadah online, tetapi kita harus tetap semangat ya. Sebentar kakak akan bercerita buat kita semua. Sebelum itu, kakak mau adik-adik sekolah minggu semua duduk yang tenang, duduk yang manis. Terima kasih. Namaku Amira. Aku terlahir dengan kulit yang hitam. Sejak umur 5 tahun, aku sering diejek, dicaci, dihina oleh orang-orang di sekelilingku. Mereka memperlakukan aku dengan kasar. Dan hal itu sangat menyakitkan. Mereka memanggil aku dengan sebutan tam hitam, kecap, gelap, burik dan jelek. Sehingga aku tidak mempunyai teman. Dan mereka menghasut teman-teman yang lain agar ikut membenci dan mengolok-olok aku. Saat itu terjadi, aku hanya bisa menghindar dan bermain sendiri di dalam rumah. Aku menciptakan permainan sendiri, bicara sendiri, tertawa, bahkan menangis sendiri. Di sekolah pun aku tidak memiliki teman. Bahkan guruku pun terkadang melihatku jijik. Begitu jelekkah aku, sehingga mereka sangat membenciku. Nah, adik-adik sekolah minggu,
tadi kita sudah menyaksikan cerita seorang anak yang bernama Amira yang diolok-olok atau bahasa trennya dibully. Bagaimana dengan sikap Amira? Dia menghindar. Dia tidak membalaskan semua ucapan kasar dan perlakuan kasar yang ditujukan kepadanya. Bagaimana dengan sikap anak-anak yang membuli Amira? Sikap mereka sangat tidak terpuji. Perbuatan mereka adalah tindakan kekerasan. Mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mana mengajar kita agar kita bersopan santun dimanapun kita berada, menghormati dan menghargai siapa saja, baik berkulit hitam maupun mempunyai wajah yang kurang menarik. Seperti cerita kita dalam nas ini tentang Tuhan Yesus yang diolok-olok. Dan Inang Pendeta Renti yang akan menjelaskannya buat kita, agar kita lebih mengerti, agar kita lebih memahami apa tujuan firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, kita sudah mendengarkan tadi cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Inang mau tanya, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti Amira tadi? Enak enggak kalau dibully? Enak enggak kalau diolok-olokkan? Iya, pasti enggak enak. Pasti rasanya sakit. Kita pasti sedih. Kita pasti enggak suka rasanya kalau dibully, diejek, diolok-olokkan. Kita merasakan rasa sakit yang sangat-sangat sekali di dalam hati kita. Itu pasti. Oleh karena itu, melalui cerita guru sekolah minggumu tadi, kalau kamu merasa tidak enak diejek, jangan mengejek. Kalau kamu merasa tidak enak dibully, jangan membuli. Kalau kamu merasa tidak enak diolok-olokkan, jangan mengolok. Kalau kamu merasa sangat sakit sekali ketika diperbuat oleh orang lain begitu, jangan kamu lakukan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita bagaimana rasa sakitnya Tuhan Yesus ketika dia dibully oleh pasukan-pasukan tentara yang menyakiti dia. Tidak hanya menyakiti hatinya, tidak hanya menyakiti tubuhnya, tapi Yesus merasakan rasa sakit yang sangat amat. Coba kamu bayangkan kalau kita diejek, kemudian dipasangkan mahkota duri, dibikin di kepala kita, ditekan, ditusuk begitu, pasti sakit sekali. Darah pun mengucur. Kalau kita diberikan seperti dikatakan firman Tuhan ini, diberikan kepadanya sebatang bulu, bulu itu artinya bambu, kemudian bambu itu pula lagi dipakai untuk memukul-mukul dia, memukul-mukul kita. Kalau kita ada di tempat itu, bagaimana kita melihat itu? Atau kalau kita seperti Tuhan Yesus, bagaimana kita merasakannya? Sakit ya? Ngeri kan? Iya. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Semua itu dia alami sebelum dia disalibkan. Rasa sakit yang luar biasa. Sangat mengerikan, pedih, semua ada rasa sakit itu. Dalam hati dan tubuh Tuhan Yesus, dia sangat-sangat menderita. Demi apa? Demi saya dan kamu. Demi kita semua, orang-orang yang berdosa. Kejadian ini semua terjadi sebelum Yesus disalib dan berakhir di kayu salib. Sakit sekali. Oleh karena itu, melalui cerita guru sekolah minggumu tadi, kita pun bisa tahu betapa sakitnya ternyata apa yang dirasakan oleh Amira.
seperti yang dirasakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih merasakan rasa sakit itu. Oleh karena itu firman ini mau mengajarkan kita, kita jangan lagi mau melakukan hal-hal yang menyakitkan sesama kita manusia, yang menyakitkan Kristus. Anak sekolah minggu, tadi kakak-kakakmu guru sekolah minggu juga sudah mengajarkanmu melalui nyanyian. Kasih itu bagaimana? Kita harus bisa melakukan kasih dalam kehidupan kita. Seperti Kristus yang mengasihi kita, yang tidak membalas semua dosa-dosa kita, yang tidak membalas orang-orang yang membuli dia. Seperti Amira yang mau dengan penuh rasa kasih tidak membalas semua bully yang dilakukan kepadanya, semua ejekan yang dilakukan, yang dikatakan oleh teman-temannya kepadanya. Kita harus bisa seperti itu. Kamu harus mampu melakukan itu karena Kristus sudah mengajarkan kita melakukan hal yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, lakukanlah seperti yang diajarkan Kristus dalam kehidupanmu masing-masing. Jangan pernah melakukan hal yang jahat kepada sesamamu manusia, tapi lakukanlah hal yang baik seperti Kristus sudah melakukan hal yang baik kepada semua yang menyakiti dia. Tetap semangat untuk melakukan yang baik. Jangan pernah katakan sulit, tapi harus mau melakukannya karena Kristus sudah melakukan itu terlebih dahulu untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini. Agar setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu mampu melakukan seperti firman-Mu. Seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Kristus, bahwa kami harus mampu untuk saling mengasihi dan tidak membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap kami. Tuhan Yesus sudah menderita untuk menunjukkan begitu besar kasih-Nya kepada kami. Oleh karena itu, biarlah kami pun mau seperti Kristus untuk tetap bertahan melakukan yang baik, walaupun begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kuatkan semua anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga dari mulai masa kecil mereka pun, mereka tetap mampu menunjukkan iman mereka, bahwa mereka anak-anak yang percaya kepada Yesus, yang mampu melakukan banyak hal yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Semua perjalanan kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang tua kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur, agar setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami dapat memimpin dan membimbing mereka sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kreativitas kita untuk minggu ini membuat bentuk hati. Ayo siapkan bahannya, 1 lembar kertas origami dan spidol. Ikuti cara kakak membuatnya. Shalom adik-adik, kembali hari ini kakak akan mengumumkan membacakan pengumuman perlombaan Paskah sekolah minggu kita secara daring ya. Yang pertama, lomba kreasi kolase. Nah, lomba ini untuk anak-anak yang duduk di PAUD dan TK usia 4 sampai 6 tahun ya. Lombanya yaitu menyusun sketsa dengan menggunakan biji-bijian dan kertas berwarna.
Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi grup Facebook Lomba Kreasi Kolase PAUD dan TK Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak-kakak sekolah minggunya ya. Yang kedua, lomba menambah gambar dan mewarnai. Itu untuk adik-adik kelas 1 dan 2 SD. Lombanya yaitu dari sketsa yang ada, adik-adik bisa menambahkan gambar dan mewarnai sesuai kreasi adik-adik sendiri. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat dari grup Lomba Menambah Gambar dan Mewarnai di Facebook Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya ya. Yang ketiga yaitu lomba kreasi telur. Ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 dan 4 SD. Lombanya yaitu mewarnai atau menghias telur sesuai kreasi adik-adik sendiri. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihat di grup Facebook Lomba Kreasi Telur Sekolah Minggu HKBP Jambi atau dapat menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Dan yang keempat, lomba berkhotbah. Ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 5 dan 6 SD. Buat adik-adik yang suka membaca Alkitab dan bercerita boleh ikutan ya. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat dari grup Facebook Lomba Berkhotbah Sekolah Minggu HKPB Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya ya. Yang terakhir yaitu lomba bernyanyi buku ND. Lomba ini untuk adik-adik yang duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Untuk adik-adik yang punya bakat dan senang bernyanyi harus ikutan ya. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup Lomba Bernyanyi Buku ND Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak sekolah minggunya. Kakak tunggu kreasi adik-adik semua ya. Shalom. Kak Ika, Ya Kak Nopi. kita sudah dengar firman Tuhan, sudah mendengar pengumuman. Sekarang kita mau ngapain ya Kak? Mau nyanyi, bawa persembahanmu Kak Nopi. Yuk adik-adik siapkan persembahannya dilipat 2. Kita bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada saat ini karena kita sudah bersama-sama tadi bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan kita. Maka mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Behold, behold, I stand at the door and